Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini tentunya kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik. Jika ada di antara adik-adik yang dalam kelemahan sakit ya, dalam keadaan yang sakit, lose berdoa supaya adik-adik Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, pada saat hari ini mari bersama-sama kita beribadah, kita bernyanyi untuk Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu Lose mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kalian katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa ya. Allah kita sungguh ajaib, dan bahkan Allah kita Allah yang mengasihi kita semua. Nah, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, masih dengan sikap berdiri, Lose mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa. Dengan sikap berdoa, Lose Sandra pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan boleh menjaga, menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkati puji-pujian kami, Tuhan berkati akan doa-doa kami. Bahkan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga yang akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa pada saat ini sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semua sudah rindu ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita menyanyi kembali untuk Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan saat ini mau mengajak kita untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa berkat ya. Baik dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi berkat. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan. Lose Sandra mengajak kalian untuk berdiri kembali ya.
Sekali lagi kita bernyanyi untuk Tuhan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik silakan duduk. Saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Silakan Lose. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Lause Ivana di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan Roh Kudus menolong Lause Ivana yang menceritakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Dan Tuhan juga tolong Lause Ivana yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati waktu ini. Dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita masih mendengarkan cerita tentang seorang raja. Dia termasuk salah satu orang yang paling muda saat menjadi raja. Namanya Yosia. Yosia ini menjadi raja saat dia berumur 8 tahun. 8 tahun adik-adik. Ayo, siapa di sini yang berumur 8 tahun? Tunjuk jari. Bayangkan umur 8 tahun itu kira-kira masih SD kelas 3 ya. Saat kita masih duduk di bangku SD, kita masih belajar. Raja Yosia sudah duduk di singgasana raja. Hebatnya Yosia ini menjadi raja menggantikan papanya yang sudah meninggal. Papa dan opanya adalah orang-orang yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Papanya bernama Raja Amon, opanya bernama Raja Manasye. Walau seperti itu, Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia punya keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia selalu belajar firman Tuhan. Setelah 18 tahun menjadi raja, ayo berapa nih? 8 tambah 18. Berapa coba? 8 tambah 18. Ya, 8 tambah 18 sama dengan 26. Jadi saat Raja Yosia berumur 26 tahun,
dia memerintahkan memperbaiki bait suci. Perbaikan bait suci ini dipimpin, kalau bahasa kerennya sekarang itu kontraktornya adalah Imam Besar Hilkiah, dan dikerjakan oleh tukang-tukang yang terpilih, tukang-tukang yang nomor 1. Jadi saat orang-orang sedang memperbaiki bait suci ini, Imam Besar menemukan Taurat yang berisi firman Tuhan. Zaman dahulu firman Tuhan belum berbentuk seperti buku seperti ini, tapi berbentuk gulungan-gulungan. Nah, adik-adik, penemuan ini adalah penemuan yang paling berharga karena Taurat ini sudah lama hilang. Lalu Imam Besar Hilkiah memberikan kitab ini kepada Safan, asistennya Raja Yosia, agar dibawa kepada raja. Safan segera menghadap raja dan menyampaikan penemuan ini. Safan pun membacakan Taurat itu kepada sang raja, agar raja juga mengetahui apa isi dari Taurat ini. Dan adik-adik, setelah Raja Yosia mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Sebagai apa? Sebagai tanda penyesalan dan kesedihan. Karena dia menyadari bahwa bangsanya telah melanggar hukum Tuhan sejak masa papa dan opanya menjadi raja. Raja Yosia sadar akibat dari perbuatan papa dan opanya itu, seluruh rakyat dan kerajaan Yehuda akan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Karena itu, Raja Yosia menyuruh Imam Besar Hilkiah dan beberapa imam lain untuk mencari petunjuk untuk menyelamatkan kerajaan Yehuda. Melalui seorang nabiah yang bernama Hulda, Tuhan menyatakan bahwa pertobatan dan penyesalan yang dilakukan Raja Yosia telah membuat Tuhan mengampuni Raja Yosia dan tidak akan menghukum kerajaan Yehuda. Raja Yosia lalu mengajak seluruh rakyat untuk bertobat, memperbaiki hidup mereka, dan hidup seturut kehendak Tuhan, dan juga menyelesaikan perbaikan bait suci. Wah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Yosia ini, kita bisa belajar bahwa firman Tuhan dapat memberikan petunjuk penting dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan, Raja Yosia tahu bahwa bangsanya sering tidak taat kepada Tuhan. Lalu Raja Yosia dengan sungguh-sungguh membimbing rakyatnya untuk menjadi setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, maka kita juga akan tahu kehendak Tuhan. Kita juga tahu mengasihi Tuhan, tahu taat kepada Tuhan. Dan melalui Alkitab juga kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita belajar untuk rajin membaca Alkitab agar hidup kita dibimbing kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil atau belum bisa membaca, bisa minta papa atau mama untuk membacakan Alkitab untuk kalian. Buat mama-mama dan papa-papa yang saat ini sedang mendampingi anak-anaknya beribadah, mari siapkan waktu untuk membacakan firman Tuhan buat anak-anak kita. Saya percaya setiap orang tua mau anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena itu mari bersama dengan lause-lause, bersama-sama kita membimbing anak-anak kita agar selalu rindu dekat Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayatnya ke-97 yang berbunyi, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Kita juga mau anak-anak kita
mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya setiap hari, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita mau sejak kecil mereka sudah mengenal Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita membimbing anak-anak kita. Adik-adik juga harus punya kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, setiap bulan Lause membagikan renungan harian. Ayo kita belajar mendisiplinkan diri kita untuk setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Pasti banyak berkat yang kita terima, banyak yang kita alami saat kita membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik, Raja Yosia saja mencintai firman Tuhan. Raja Yosia saja rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau kan seperti itu? Kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Melalui firman-Nya kita belajar bersama-sama. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat hafalannya pendek, tapi itu bisa menjadi berkat bagi kita. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau seperti Raja Yosia yang sejak muda, sejak kecil, kami sudah mencintai firman Tuhan. Kami sudah rindu untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan taruh kerinduan itu dalam hati kami. Tuhan ajar kami untuk disiplin membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau bersama-sama mendoakan teman kita yang berulang tahun tanggal 13 kemarin. Ada Jocelyn yang berulang tahun tanggal 13 Oktober. Kita sama-sama berdoa untuk Jocelyn. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya. Ayo kita sama-sama berdoa untuk teman kita Jocelyn. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus buat teman kami Jocelyn yang berulang tahun tanggal 13 kemarin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami terus berdoa untuk Jocelyn, untuk kehidupannya, untuk pendidikannya, untuk keluarganya, untuk usaha pekerjaan papa dan mamanya. Tuhan berkati Jocelyn, Tuhan berkati masa depannya yang terbaik, Tuhan memberkati kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan setelah beberapa saat kami berpisah dengan Jocelyn karena dia dan keluarganya harus pindah ke Bulukumba. Tapi kami bersyukur dengan adanya teknologi yang canggih, kami boleh bersama-sama bertemu dengan Jocelyn lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya satu hari nanti kami boleh bertemu bersama-sama dengan Jocelyn, bertatap muka bersama, beribadah bersama. Tuhan yang menjaga, memelihara Jocelyn dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Jocelyn dalam tangan-Mu. Amin. Selamat ulang tahun buat Jocelyn. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Ingat, setiap hari Sabtu dan Minggu kita ada ibadah. Kiranya adik-adik mempersiapkan hati untuk beribadah bersama-sama. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.